seperti latar belakang aku sebelumnya, aku kan peringkat 1 terus. Harapan aku tuh 4,0 pada waktu itu. Cuman waktu itu 3,86. Itu gede sih. Itu gede bukan adesinya. Itu gede. Cuman pada waktu itu kan menurutku at least untukku ketika menyelesaikan kuliah itu menjadi yang terbaik, itulah salah satu motivasi dan jalanku gitu. Oke, keren banget. Ini emang kelihatan ya aura presidennya ya. Aura presidennya tuh kayak keren ya. Oke, hello broilers, balik lagi di The Broil. Kita sekarang reborn nih, jadi udah nggak bahas tentang olahraga dulu ya. Kita sekarang ada topik yang lebih menarik gitu, yaitu Life as Wisudawan Terbaik. Nah, tapi sebelum itu, aku Keisha nih, aku mau kenalin dulu co-host aku. Hai, aku Anya. Dan di sini udah ada narasumber kita nih yang keren-keren banget. Ada Hafiz, valedictorian from ITB. Dan juga ada Mauli, valedictorian dari FT atau Wisudawati Terbaik ya. Wisudawati Terbaik FT atau Fakultas Teknik UI. Terus juga ada tentunya Pak Garong. Apa nih Pak title-nya nih? Waduh, sekarang udah sama sih, Wisudawan Terbaik juga. Tapi untuk yang S3. S3 FTUI juga ya? FTUI sementara. Oke, and you've got Broil. Oke. Anyway, hari ini kita dikelilingi sama anak-anak teknik ya. Benar. Makanya nih seragam gue udah jadi teknik banget. benar. Oke. Sebagai orang sosial nih, menurut lu apa yang bakal beda sama anak-anak teknik? Menurut gue yang beda itu yang mungkin kayak the way we're seeing the world gitu sih mungkin, dan mungkin juga lebih ke kayak ada banyak hal-hal yang gue nggak ngerti tentunya dari teknik. Jadi kayak I'm so excited. Obviously sih. Gitu. Oke, ini udah ada valedictorian dari UI dan ITB. Jujur agak merasa terintimidasi sih. Bener banget. Terus kayak aduh sebentar itu ya. Sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja. Iya, sebagai mahasiswa yang main-main mulu. Jangan biasa-biasa aja, diganti bisa-bisa aja. Bisa aja. Oke, mungkin aku penasaran dulu nih ya. Mungkin aku mau backstory kayak dari pas awal kalian emang dari awal nih emang udah mau masuk ke jurusan kalian sekarang, atau tadinya tuh kayak mau masuk ke kampus yang lain, atau kayak gimana nih journey buat masuk kuliahnya dulu? Boleh dari Pak Garong dulu nih, yang paling tua. Ini yang tua dulu ya. Oke, sebenarnya dulu aku mulai itu kuliah nggak dari ITB. Jadi sempat kuliah 1 tahun di Unair. Lebih karena orang tua pengen anaknya kuliah tapi nggak punya duit. Caranya seperti apa? Orang tua sudah mikir ternyata. Ibu saya sudah mikir. Di kota saya itu ada satu pabrik namanya Sharing Flow, perusahaan Inggris. Dia kasih beasiswa kepada yang kuliah di farmasi selama dia kuliah ya tentunya. Tapi mana saja sebenarnya. Kebetulan akhirnya orang tua, kamu harus masuk farmasi. Oke, sebagai seorang anak ya harus, ya bagaimana juga. Kemiskinan kan memberikan pilihan yang tidak banyak ya. Akhirnya kita kuliah 1 tahun di Unair hanya untuk mendapatkan biaya kuliah gratis ya, kira-kira seperti itu. Tapi selama perjalanan ternyata nggak sesuai hatinya gitu loh ya. Jadi kita kayaknya engineering soul, bodinya body farmasi gitu ya, nggak cocok jadinya. Akhirnya ya ngambil PMPTN tahun berikutnya, keterima di ITB. Jadi perjalanannya ya kira-kira salah jurusan juga sih. Awalnya salah jurusan dulu. Tapi akhirnya menemukan yang cocok gitu ya. Seems to be, tapi ya kecocokan itu kan mungkin nanti juga nemu yang lebih cocok lagi ya, kita nggak tahu ya perjalanan ya. Seperti itu kira-kira. Oke, mungkin kalau dari Mauli kayak gimana nih? Oke, jadi mungkin aku boleh cerita latar belakang aku dulu ya. Jadi aku itu asli orang Palembang, tapi bukan Palembang kota. Ya Pak, di kabupaten atau bisa dibilang kota kecil. Nah di situ ya aku belajar dari TK, SD, SMP, SMA itu tuh di sana. Terus selama aku belajar, aku emang suka banget dengan yang namanya matematika dan juga menggambar Pak. Jadi emang banyak ikut lomba yang mewakili provinsi dari TK sampai juga SMA. Nah dari situ aku kayak mulai mencari kira-kira jurusan apa sih yang cocok banget dengan
kesukaan aku yaitu matematika, menghitung, dan juga menggambar. Sebenarnya beberapa guru tuh merekomendasikan arsitektur ya kan, karena itu lebih sesuai, lebih cocok. Tapi karena aku yang suka gambar, tapi kurang suka gambar dengan deadline waktu tertentu. Jadi pokoknya gambar-gambar aja gitu. Jadi arsitektur tidak jadi pilihan pertama, jadilah pilihan aku ke teknik sipil. Nah terus pada waktu itu kenapa UI mungkin ya? Jadi aku tuh sebenarnya karena berasal dari kota kecil, aku punya cita-cita pengen banget keluar dari sini, pengen keluar dari Pulau Sumatera. Aku pengen ke Pulau Jawa, biar apa yang nyebutnya, bukan Sumatera tuh bukannya jelek, tapi aku pengen lebih berkembang di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa tuh banyak banget hal-hal yang gak aku dapetin di Pulau Sumatera, khususnya di kota kecil yang dimana aku tinggal tadi. Gitu. Terus jadilah waktu SNMPTN, dulu namanya masih SNMPTN yang jalur undangan, aku pilih ITB tapi nggak keterima. Terus sebenarnya aku tuh semi gap year dulu, terus aku masuk ke Unila pada waktu itu kan. Kemudian di jurusan teknik sipil. Kemudian karena aku merasa sebentar, gap year itu apa sih? Ini generasi yang belum tahu gap year, boleh dijelasin? Jadi gap year itu kayak ada masa 1 tahun Pak buat kita bukan tidak ngapa-ngapain juga sih, maksudnya belum kuliah. Jadi mungkin kita melakukan aktivitas lain, entah itu mungkin bekerja, magang dan lain sebagainya. Cuman aku jadi jatuh semi gap year sih Pak, karena masih kuliah. Cuman waktu juga kuliahnya online, kuliah yang di tempat lain. Nah berarti Pak Garong juga semi gap year. Semi gap year ya sebutannya. Bener, harusnya semi gap year. Saya sih nggak tahu itu gap year. Istilah Gen Z. Iya gitu Pak. Terus di tahun kedua aku coba daftar lagi ke UI. Alhamdulillah masuk di teknik sipil. Gitu. Luar biasa. Ini dua-duanya nih dari background berarti semi gap year dulu ya. Oke, tapi yang satu jurusannya beda, yang satu udah sama. Oke. Ini kalau dari Hafiz gimana? Oke. Nah, jadi mungkin aku sama kayak Mauli mau cerita sedikit tentang background. Aku tuh besar di Pekanbaru, Riau. Nah, di situ tuh adalah tempat industri oil and gas terbesar di Indonesia bisa dibilang. Di situ di Riau itu ada field namanya Minas sama Duri. Dan jadi aku hidup dan besar di lingkungan itu di Pekanbaru di Riau under perusahaan yang namanya Chevron. Nah, jadi Chevron ini punya sekolah atau yayasan namanya Cendana. Jadi kebetulan orang tua aku di situ, guru di situ. Makanya aku terekspos dengan industri oil and gas itu dari TK sampai dengan SMA. Nah, jadi kan aku anak guru nih, sedangkan teman-temanku anak-anak karyawan migas semua. Dan aku lihat kayaknya kehidupannya oke gitu. Kayak naik sekolah naik mobil mulu, habis itu tiap semester break kayaknya ke luar negeri kemana-mana. Jadi aku mikir, ini sebenarnya mereka kerjanya apa sih atau ngapain sih orang tuanya gitu. Jadi cari-cari tahu dari SMP. Udah mulai tahu ternyata ini industri perminyakan, ada bagian hulunya, ada bagian hilirnya. Sampai di SMA aku tahu ternyata jurusan terbaik untuk bisa masuk ke industri ini itu jurusan teknik perminyakan. Nah, aku cari tahu lah teknik perminyakan terbaik di Indonesia di mana gitu, karena belum kebayang aja kuliah di luar negeri. Terus ternyata ada di ITB. Nah, jadi dari kelas 2 di SMA itu udah mulai menanamkan niat untuk bisa masuk FTTM atau Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Nah, jadi disitulah perjuangan dimulai, dan ternyata aku sempat ketolak juga masuk ITB lewat jalur rapor atau SNMPTN waktu itu. Tapi aku orangnya kan pantang menyerah, habis itu juga harusnya aku deserve ini gitu. Karena mungkin sekolahnya nggak terlalu favorit ya di sana untuk masuk jalur rapor, aku ambil lagi jalur tes yaitu SBMPTN, alhamdulillah masuk gitu. Dan ya akhirnya sekarang masuk jurusan perminyakan, udah lulus. Dan cerita ini juga berlaku juga sama kayak kakak aku. Kakak aku tuh juga terinspirasi dari lingkungan seperti itu. Jadi dia coba bisa masuk industri yang sama, industri perminyakan, tapi dia ambil jurusan yang lebih agak umum sedikit, mempelajari batuan, itu teknik geologi. Nah, jadi kita brother and sister itu sama-sama pengen ngejar industri perminyakan, makanya masuk jurusan ITB juga? seperti itu. UGM dia. UGM ya. S2 di luar. Oke. Nah, kalau kamu orang tua apa? Guru, saya juga guru. Orang tuamu? Orang tua aku, ayah itu pegawai negeri sipil, Pak. Kalau ibu rumah tangga. Oh gitu. Jadi tapi bukan guru ya? Guru, nggak ada. Enggak ya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, aku nangkapnya
ini mereka semua sama-sama dari kota kecil yang terinspirasi dari lingkungannya untuk akhirnya mereka berkembang, terus habis itu mereka berusaha untuk mendapatkan seperti apa yang ada di mimpi mereka gitu. Tapi dari kota kecil terus kalian datang ke kota besar kayak Bandung, Jakarta, itu apa sih yang tantangan terbesar yang pertama kali kalian rasain gitu dalam hidup kalian? Mungkin boleh dari Hafiz dulu kali ya. Oke. Jadi pas baru masuk kuliah gitu ya, saat itu banyak tantangannya. Pertama, kita masuk itu saat periode COVID-19. Saya masuk kan angkatan 2021, jadi sedang COVID. Jadi semester 1 itu sebenarnya masih di rumah. Nah, semester 2 lah yang baru ke Bandung. Nah, saat sampai di Bandung, itu ada beberapa culture shock lah yang kurasain. Yang pertama, bahasa. Ini bahasa nih yang cukup menjadi boundary, karena ternyata di ITB itu lebih banyak orang Jabodetabek, aku bisa bilang orang Jakarta dibanding orang Bandungnya gitu. Orang Sunda ya. Ya, at least di jurusanku gitu. Jadi mereka sampai sana langsung lu gue ini. Kan nggak pernah dengar lu gue biasanya aku kau. Tapi pakai aku kau di sana terlalu kasar atau gimana. Jadi ya pakai lu gue tapi masih canggung-canggung gitulah. Nah, jadi itu jadi boundary juga karena kita awal-awal tuh cocoknya sesama yang daerah teman-temannya. Nah, tapi dari waktu ke waktu itu udah nggak ada lagi. Habis itu yang kedua, paling karena lingkungan baru atau tempat baru kita itu nggak ada keluarga atau nggak ada kerabat gitu, jadinya kadang merasa kesepian. Tapi balik lagi karena cita-cita sampai ke Bandung itu untuk kuliah, untuk tamat biar bisa jadi engineer gitu di industri perminyakan nantinya. Itu seiring waktu udah hilang sih. Walaupun saat sakit itu atau demam itu rasanya kayak mau pulang. Tahu kan kalau cowok katanya kalau demam itu rasanya udah besok udah nggak ada nih. Belum ada pacar kan waktu itu kan? Saya LDR juga kebetulan, jadi nggak ada yang nolong di situ. Ya, jadi culture shock itu lebih ke bahasa homesick ya sama suka homesick benar. Oke. Kalau Mauli gimana nih? Basically sama sih, maksudnya kayaknya ini jadi problem orang-orang dari Iya, perantau gitu ya. Iya, jadi pasti yang pertama tadi masalah bahasa. Aku dari kota kecil kan tadi udah aku bilang, terus ngomongnya itu bahasa Palembang. Aku kau gitu ya. Iya kan, terus waktu pertama kali ke Depok. Sebenarnya Depok tuh bukan aku kira kan di kota Jakarta ya, di Depok. Tapi teman-teman itu pada bilang lu gua dulu. Waktu itu aku sempet dibilangin sama teman aku juga, kamu kalau ngomong lu gua ada logatnya ya gitu, ada logat Palembangnya agak lu gua gitu, jadi agak rasa logat itu masih ada gitu. Dan itu lucu banget pada waktu aku coba dengerin lagi gimana cara aku ngomong waktu itu kan. Itu yang pertama, masalah bahasa. Cuma sering berjalan waktu bisa juga sih, ternyata bisa disesuaikan juga. Sampai banyak yang ngira ternyata banyak yang ngira kalau aku tuh ternyata bukan orang Palembang, orang Jakarta kata gitu. Wow, keren juga ya untuk adaptasi bahasa yang aku lakukan di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi masalah lingkungan juga. Emang bener pertama-tama kita itu COVID online. Terus masih apa yang nyebutnya agak bingung gitu ya, menyesuaikan diri dari tugas-tugas SMA ke tugas-tugas kuliah yang banyak tapi susah gitu. Maksudnya tugas itu banyak banget, beruntut hampir tiap hari ada. Terus cara ngerjain juga kita bingung akan seperti apa. Terus mau nanya ke siapa juga masih bingung-bingung pada waktu itu kan. Teman juga baru sedikit, dan dosen juga mungkin agak susah ditemuin karena waktu itu masih online gitu. Cuman masih bisa diatasin. Kemudian ketika masuk ke offline, ke Depok di semester 3, kagetnya itu tadi, di kelas ternyata orang-orang pada ambis. Maksudnya pada tanya, Pak ini gimana. Ternyata orang-orang yang aku temuin di online yang mungkin pada awalnya agak diam gitu ya, agak tenang, ternyata mereka di kelas oke juga, pada bertanya, pada aktif gitu ya gitu. Dan alhamdulillah pada waktu semester 3 aku sudah punya cukup banyak teman yang oke dan ambis gitu. Jadi tidak merasa seterketinggalan itu sih di akademis ataupun di budaya gitu ya. Oke, mungkin kalau pas online kan biasanya Zoom ini aja, join aja. Off cam tidur kan? Itu dia. Makanya pada diam. Bener. Kalau Pak Garong gimana nih Pak? Wah, panjang ya. Tapi saya singkat aja. Jadi kita dari daerah kan, sebenarnya dari kota kecil juga. Kota kecil sama sebenarnya punya problem dengan penyesuaian diri hidup di kota besar. Cuman aku aklimatisasinya udah lama, hidup di Surabaya kan relatif kota besar ya. Cuman tidak mengubah logat dan bahasa kan medok gitu kan. Ke Bandung itu sebuah hal yang sulit karena
betapapun masih miskin waktu itu. Jadi masih miskin, gimana caranya ke Bandung? Orang tua sudah nggak setuju, nggak mau ngasih duit lagi karena beasiswa udah putus. Begitu saya selesai di Unair, beasiswa udah putus. Kamu harus cari duit sendiri. Ada duit buat pendaftaran aja. Kepikir gimana cara ke Bandung. Akhirnya pakai truk. Jadi kita cari truk yang ke Bandung, nganter roti atau nganter apa kita cari. Numpang truk sampai Bandung. Tanda petik ya Bandungnya ya. Kenapa tanda petik? Karena saya diturunin di Sumedang. Sumedang turun ya. Dibilang ini Bandung, ini ITB, ditunjuknya SPPDN. Oke. Ya lebih epic sih sebenarnya ada banyak cerita antara truk, tapi singkat kata ya udah sampai ya. Oke, naik apa nih ke Bandung? Nah, ternyata tunjukin sama orang yang lari pagi, kelihatannya anak Unpad sih lari pagi di situ. ITB di mana ya Bang? Oh di sana jauh di kota. Bukan di sini ya? Oh bukan. Jadi akhirnya kita naik bus Damri kalau nggak salah ya. Nah turunlah di Ganesha tuh, lewat Ganesha. Habis Ganesha bingung lagi, mau nginep di mana? Tidak punya duit. Di depan Ganesha ternyata ada selamat datang mahasiswa-mahasiswa terbaik, putra-putri terbaik ya. Kalau di ITB kan gitu kan. Wah ini nih bisa nih tidur di masjid nih. Nah, akhirnya tidur di masjid, nyesuaiin diri ya 1 bulan lah kira-kira tidur di masjid ya sambil cari-cari beasiswa mengajar-ngajar SMA gitu kan. Tapi waktu itu kan masih libur biasanya kita kuliah kan SMA masih libur ya. Nah belum ada nih, harus nunggu dulu. Nah kira-kira segitu sambil makan sisa-sisa duit. Ya udah menyesuaikan diri. Yang paling susah sih sebenarnya bukan masa kalau kamu mungkin menghadapin orang-orang yang ambisius mungkin ya. Ambis kita di waktu itu sih sebenarnya belum kelihatan. Kalau di ITB kan TPB kan masih ya sama semua lah pelajarannya ya. Itu yang mungkin membedakan dengan kampus lain adalah kita pelajarannya sama semua. Jadi ya oke lah, kita seneng-seneng aja sama yang lain. Kadang olahraga, kalau dulu kan 2 kali ya. Kalau sekarang kayaknya 1 kali ya. Jadi 2 kali 1 semester itu 2 SKS. Itu campur sama perguruan tinggi lah, campur sama jurusan lain. Jadi di situ kita, dari situlah membantu ternyata orang-orang daerah untuk akrab dengan yang lain. Bahwa mata kuliah tertentu memang dibikin untuk supaya nggak terlalu stres dulu. Gitu. Kalau di ITB itu yang pertama itu nggak, ya aku nggak tahu ya zamanku tuh masih banyak yang pelajaran sangat umum, misalnya konsep teknologi itu kan filosofi teknik ya. Kemudian ada pengenalan lingkungan, ada pengenalan teknik kimia kalau aku teknik kimia dan seterusnya yang membantu kita sebenarnya untuk tidak ambisius di awal dulu. Zamanku, tapi mungkin zamannya Hafiz mungkin berbeda ya. Kayak kira-kira situ sih. Oke, tapi aku ada penasaran nih. Kan dari awal kalau tadi ceritanya Mauli, cerita Hafiz dan cerita Pak Garung tuh kan dari awal kayak udah tahu nih mau ke jurusan yang dituju gitu kayak. Mungkin kalau Pak Garong ada masuk ke farmasi dulu tapi sebenarnya dari dalam diri kan udah tahu nih maunya teknik tahu, gitu. Ya. Mauli juga, Hafiz juga. Nah, tapi aku penasarannya apakah dari semester awal nih emang udah meniatkan nih untuk oke, gue mau jadi wisudawan terbaik, gue mau lulus dengan GPA 4 misalnya. Itu tuh udah udah di set belum goalsnya dari awal atau kayak itu along the way aja gitu. Mungkin boleh dari Mauli dulu. Oke, sebenarnya mungkin aku agak sedikit balik dari masa SD mungkin ya. Jadi boleh deh. SD, SMP, SMA sebenarnya aku itu peringkat 1 paralel dari kecil nggak tuh? Dari kecil sih nyebutnya, dari kecil. Nah di situ ketika aku masuk kuliah kan aku punya nyebutnya kayak ego gitu kalau aku peringkat 1 nih, bisa lah ya aku bertahan di sini gitu ya pada awalnya. Terus ketika masuk ternyata ini tidak sesuai bayangan yang aku bayangkan selama ini. Ini bisa dibilang di awal-awal tuh sangat susah ternyata. Karena tipikal dosen yang mengajar di kampus itu kan tidak mendetail gitu ya, maksudnya tinggal menjabarkan sedikit demi sedikit karena memang sudah dipelajari di SMA. Kemudian tinggal kita si mahasiswa ini mengembangkan sendiri. Kamu cari sendiri materinya, kamu belajar sendiri. Kalau kamu bingung kamu tanya. Sekarang kan seperti itu ya kurikulumnya. Nah di situ saya merasa waduh ini beda banget ya. Ini harus berubah nih pola pikir dan cara belajarnya harus berubah banget nih. Entah gimana caranya pokoknya harus berubah. Terus yaudah di awal-awal aku sangat ambis ya, maksudnya aku belajar hampir tiap hari, nanya temen, buka YouTube, buka Google, cari materi, ya pokoknya belajar hampir mati-matian. Terus keluarlah IPK semester 1 pada waktu itu. Sebenarnya itu oke, cuman menurutku kan
seperti latar belakang aku sebelumnya, aku kan peringkat 1 terus. Harapan aku tuh 4,0 pada waktu itu. Dan waktu itu 3,86. Itu gede sih. Itu gede bukan adesinya. Itu gede. Ya, gede tuh. Cuman pada waktu itu kan aku punya ego ya, maksudnya. Jangan tereliminasi ya. Iya. Sorry. Aku punya ego pada waktu itu, egoku kayak 4 nih bisa nih gitu kan. Cuman ternyata nggak bisa. Nah pada waktu itu aku merasa kayak susah ya. Ternyata aku nggak bisa apa ya nyebutnya. Aku ambis tapi aku nggak bisa memaksakan diriku untuk harus jadi yang perfect gitu loh. Karena ada hal-hal lain yang mempengaruhi juga kan. Benar. Terus aku lihat juga teman-teman aku ya memang pintar-pintar semua. Terus IPK memang juga sangat bagus dan sangat tinggi dan lebih tinggi lagi dari aku. Terus dari situ yaudah deh, aku coba menjalani semester berikutnya dengan apa yang nyebutnya santai sih. Kalau bahasa sekarang itu bodo amat gitu. Jadi pada waktu itu jadi ternyata pada waktu itu aku tuh sudah mencoba belajar untuk menerapkan sikap bodo amat. Dan aku akhirnya baru baca buku seni bersikap bodo amat ya. Aku baru tahu ternyata aku sudah menerapkan ini dari waktu semester 1. Banget ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi bukannya tidak mau untuk menjadi wisadawati terbaik, tapi aku coba let it flow, tetap belajar, tetap ambis, tetap berusaha, tetap bertawakal kepada Allah, tetap berdoa dan lain sebagainya, tapi tidak menjadikan dan tidak menekankan diri aku tuh sampai kayak harus perfect, harus bisa, harus enggak kayak gitu. Jadi biarin let it flow, jalanin aja. Atau kalau bahasa yang suka aku bilang ke teman-teman aku tuh, ya udah aja jalanin aja dulu gitu. Kayak gitu. Dan alhamdulillah pada akhirnya ternyata bisa juga ya jadi wisadawati terbaik, alhamdulillah pada waktu itu. Berarti basically ini unexpected atau emang lu udah kayak emang gue mau dari awal gitu? Dari awal mau, tapi ketika menjalannya aku udah nggak mikirin itu lagi. Belajar aja deh gitu. Kayak gitu. Berarti lebih ke yang kayak dipersiapin sih ya. dan lebih ke yang kayak kalau hal-hal yang nggak bisa dikontrol ya Oh, udah. Iya benar. Kalau Hafiz gimana nih? Mungkin aku ngutip dari Pak Garong tadi sedikit ya, yang katanya kalau TPB itu Pak Garong ngerasa fun gitu atau ada main-mainnya sama jurusan lain. Nah aku malah merasa dihumblekan itu oleh TPB. Nah karena pertama ya waktu itu masih online semester 1. Oh ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, TPB itu tahap persiapan bersama. Jadi di ITB itu kita di tahun pertama itu belum dapat jurusan dulu. Jadi kita dimasukin ke fakultas. Nah di fakultas itu ada beberapa jurusan. Kita akan disortir based on IP kita untuk bisa masuk ke jurusan yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi di TPB itu masih online. Terus pelajarannya pelajaran basic physics gitu, basic physics, basic mathematics, terus juga basic chemistry, kimia. Nah tapi pas aku jalanin aku merasa ini kok nggak basic, ini advance gitu. Nah tapi ternyata teman-temanku yang dari Jakarta, yang sekolahnya di Bandung, itu ngejalanin itu dengan lancar gitu. Oh ternyata di situ aku merasa pendidikan SMA mungkin ya di Indonesia itu masih belum merata lah ke tingkat advance-nya gitu. Mungkin di SMA aku waktu itu aku udah paralel 1, nomor 1 mungkin di Bandung sama di Jakarta yang nggak paralel 1 pun bahkan lebih pintar dari itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi aku jalaninnya dengan sulit, teman-temanku merasa mudah. Jadi aku kayak sempet down lah di situ. Itu juga aku merasakan nangis karena pendidikan itu pertama kali itu di TPB semester 1. Ya? Itu saya ingat Pak, waktu keluar hasil kuis fisika dasar, itu kalau teman-teman di ITB nyebutnya nilainya kayak ukuran sepatu gitu. 35, 40, 42. Down banget karena di SMP, di SMA udah paralel 1 gitu-gitu. Jadi yang sempet kayak Mauli juga terlintas pengen jadi nomor 1 lah istilahnya gitu, tapi dihumblekan oleh keadaan. Nah semester 2 itu masih sama, belum dapat jurusan tapi juga udah mulai beradaptasi dan akhirnya bisa masuk jurusan teknik permiakan di semester 3. Nah mulai enjoynya itu ternyata saat aku masuk jurusan. Mungkin beberapa teman-teman ada yang kayak di jurusan malah kesulitan gitu. Nah kalau aku di masa-masa tersulit itu malah di TPB, di tingkat 1. Di semester 3 sampai semester 8 itu enjoy banget. Mungkin karena di alam bawah sadar aku udah nanamkan mau nggak mau ini harus tamat dengan
tamatan yang bagus gitu biar bisa bekerja lah gitu. Dulu sesimpel untuk bekerja, belum mengabdi dan segala macam. Jadi semester 3, semester 4 IPK ku lumayan tuh 3,9, 4 gitu-gitu berulang-ulang. Sedangkan di TPB tuh lebih rendah lah, sekitar ya 3,6 gitu. Nah, terus aku merasa yang pinter dari aku itu banyak banget di ITB. Aku tuh bisa dibilang bukan yang paling pinter, tapi aku merasa aku bisa adaptasi dan survive dengan caraku sendiri. Jadi dari SMP, dari SMA aku merasa aku punya nilai yang nggak banyak orang punya, yaitu leadership. Nah, jadi dari SMP itu aku udah ketua OSIS, SMA juga ketua pramuka gitu-gitu sama wakil ketua OSIS. Nah, jadi di SMA hampir sama kayak Mauli yang pengen kalau di SMP SMA bisa, harusnya di kuliah juga bisa gitu-gitu. Nah, cuman aku sadar kalau di akademik kayaknya nggak terlalu linear. Jadi aku cari di leadershipnya. Jadi di tingkat 1 aku sempat nyalonkan jadi ketua angkatan. Itu lawan yang artis-artis angkatan lah, tau lah kan. Biasanya ketua angkatan itu kan yang udah dari SMA favorit, SMP favorit. Sedangkan aku dari daerah gitu, orang nggak tahu. Dan bener kalah di situ. Tapi pelajarannya orang jadi tahu aku jadi banyak dapat teman belajar dan lain-lain. Nah, terus aku kembangkan di situ potensinya terus di semester 3, semester 4 ikut organisasi, sampailah di semester 6 itu aku bisa jadi presiden dari salah satu organisasi perminyakan gitu, namanya Society of Petroleum Engineers, SPE, benar. Tapi nggak nyoba waktu itu setelah gagal dari ketua angkatan, nggak nyoba KNPI gitu? KNPI itu apa? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Genzi nggak tahu. Jarang, kayaknya nggak terdengar deh di ITB. Jadi ya saya terlalu jauh experience-nya ya. Karena memang hobi atau fokusnya ke perminyakan, saya cari organisasi yang sekiranya mendukung keprofesian gitu Pak. Jadi saya dari semester 3, semester 4 tuh nge-staff dulu, habis itu manajer, baru jadi presiden gitu. Nah, ternyata bener aja untuk jadi wisudawan terbaik atau valediktorian di ITB itu bukan cuman requires IPK tertinggi. IPK tertinggi itu banyak yang lebih tinggi dari aku, yang 3,99 itu ada, 3,98 itu ada. Aku IPK-nya nggak tertinggi by the way, tapi ternyata di ITB itu sangat melihat track record kita, baik dari akademik, non-akademik, dan juga kepemimpinan. Nah, itu bisa di-submit di web kemahasiswaan dan juga dipantau oleh fakultas kan. Nah, itulah yang membuat karena aku tahu kekuranganku tadi di akademik nggak segitunya gitu. Oke lah, tapi nggak banyak yang lebih pinter gitu. Jadi aku maksimalkan potensinya di leadership, di networking, baik sama dosen, hubungan baik sama para staf tata usaha, pada staf fakultas. Nah, yang itulah yang akhirnya mengantarkan aku jadi wisudawan terbaik gitu salah satunya. Oke, kalau Pak Garung gimana nih Pak? Wah, kalau aku S1 dan S2 kan nggak terbaik ya. Tertambah. S3 itu lebih S3 mantap. itu iya gimana tuh Pak kalau S3? Itu karena aku lulusnya lama sebenarnya S1. Kalau di jumlah mau UNER 6,5 tahun sampai 7 tahun lah ya. Nah, aku nggak merasa bahwa I'm the best, no. But setelah kuliah S2 di UI juga, dan ilmunya sangat berbeda dengan S1 ya. S1 teknik, S2 adalah perilaku hiu. Etologi hewan ya. Itu adalah dunia yang berbeda. Jadi saya merasa bahwa kalau kita sudah mulai merintis jalan, apalagi jalannya ini yang kita pilih nih. Kalau tadi di UNER mungkin nggak yang kita pilih ya, nggak yang kupilih. Ibu pilih ya. Bakti dulu sama ibu. Kemudian di S1 itu jalan yang kupilih. Tapi juga melihat kita dikoreksi sama keadaan bahwa aku nggak bisa jadi yang terbaik nih di ITB nih. Saingannya terlalu banyak dan ambis semua yang kita tahu. Oke lah. It's okay, aku having fun aja selama kuliah S1. Jadi ketua himpunan, termasuk ya Demo 98 gitu. Saya menikmati hal-hal seperti itunya. Tapi setelah S2, ternyata aku bisa IP 3,8 juga ya di S2, 3,8. Kok bisa 3,8 juga ya, lanjut. Ambil insinyur, bisa 3,9 nih insinyur nih. Jadi naik nih strength-nya dari 3,14 waktu S1 di ITB. Ini masih lama ya, zaman lama. Kemudian naik menjadi 3,8, naik menjadi 3,9 di UGM, kebetulan. Nah, S3 nih, baru S3 nggak ada ambisi apapun sebenarnya. Cuman
Prinsipku cuma satu, kalau kita S3 itu bukan ditentukan oleh kurikulum, oleh dosen, oleh pembimbing, semua menentukan kita sendiri. Jadi nggak ada tuh dosen nyuruh kamu siapin ini tanggal segini, nggak ada. Begitu kita selesai kita ngadep, Pak saya udah siap nih, Pak saya udah siap nih. Jadi seperti itu. Jadi kurikulum S3 emang dibikin bahwa kita harus mandiri dari awal. Karena kalau doktor itu kan harus bisa mengkoordinir dirinya sendiri. Sebelum nanti kalau pas ngajar harus bisa mengkoordinir orang lain. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mandiri sedari awal masuk. Ada kurang lebih 20 kali presentasi ya kalau di UI itu ya. Mulai presentasi persiapan sampai ke proposal terakhir itu 20 kali. Ya itu sudah matang untuk mengamati. Pada saat terakhir sebenarnya aku juga nyantai-nyantai karena nggak mengejar IPK 4 juga sih, cuman aku melihat ada kecenderungan nih, kok aku ngambil ini semester 1-nya dapat IPK 4, semester 2-nya dapat IPK 4 lagi, semester 3 dapat IPK 4 lagi. Ini ada kecenderungan nih, ya sekalian aja kita jadiin nih, jadi kayak gitu. Jadi syarat pertama kalau S3 itu yang penting maju terus, kemudian jangan pernah menyerah, karena kita sendiri ukurannya. Mau kuliah 4 tahun, 6 tahun, S3 kan sampai 6 tahun ya. Saya kebetulan harusnya sih 2 tahun udah bisa selesai, cuman ya udahlah kita lebih nyantai-nyantai dikit karena waktu masuk UI sebenarnya awalnya dulu yang S2 aku pengen ke perpustakaan UI nih, belum pernah nggak kewujud. Oke, kalau gitu aku harus kuliah UI lagi nih, ambil S3, aku harus ke perpustakaan, nggak terwujud juga sebenarnya. Jadi kayaknya harus kuliah lagi. Dikira-kira seperti itu. Jadi yang terjadi adalah kita meriset diri sendiri, kita mengembangkan potensi diri sendiri sampai berhasil. Nah akhirnya ya semester 5 IPK 4 masih, semester 6 IPK 4 lagi. Wah ini udah pasti terakhir. Jadi kuliah di S3 itu sedikit berbeda. Dan mungkin IP-nya mungkin dalam tanda petik harusnya sedikit lebih tinggi dari S1 dan S2 secara umum ya. Karena nggak boleh ada nilai C. Nggak boleh ada nilai C nggak lulus tanda petik. Ya, kalau S1, S2 kan masih dibolehin ya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi kita nggak apa-apa, mungkin S1 belum ya. Belum. Mungkin emang kadang itu mungkin belum ya. Mungkin belum ya. Kita masih enjoy Gak apa-apa. Kita trust the process. Kalau Benar. dari cerita Pak Gerong, dari ceritanya Mauli dan Hafiz, yang aku ambil adalah trust the process. benar, dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Trust the process. Itu ya silver liningnya ya. Oke. Oke. Nah, kan kalian nih pada kuliahnya di top 3 gitu ya, bisa dibilang top 3 di Indonesia. Apalagi Pak Garong nih udah checklist semua. Udah checklist Di semua. ITB, UGM, udah checklist semua gitu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah privilege gitu kan. Karena apalagi kalian datang dari kota yang jauh gitu, dari UI. Nah, itu apakah dari awal kan udah menyadari nih kayak oke, ini privilege, makanya gue harus kayak bekerja dengan keras, harus jadi valedictorian, atau lebih kayak ya udahlah gue udah nyampe nih di sini, udah nyampe nih di UI, udah nyampe nih di ITB, udahlah gitu, kayak low key juga udah nggak apa nih, kayak gitu. Mungkin boleh dari siapa dulunya? Dari Hafiz dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, kalau dari aku sendiri, bener sih memang dari kota kecil udah nyampe ke Bandung, terus ya, jalanin kuliah di ITB gitu. Mungkin aku bisa dibilang salah satu yang udah sampai di sana, ya udahlah gaspol gitu. Karena apa? Karena gini, kayak dari inilah misalnya kehidupan sehari-hari gitu. Duit juga bisa dibilang pas-pasan, hiburan nggak bisa yang gimana-gimana gitu. Jadi kita kayak weekend gitu biasanya kalau nggak nongkrong sama teman-teman di kos atau di kampus, kalau nggak putar-putar sekeliling Bandung aja, tapi yang murah-murah aja antara. Nggak padel ya, ngeliatin yang padel. Nah, belum tuh. Kita waktu itu cuman nonton aja orang main tenis, main golf. Ada unit golf juga di ITB, kok orang bisa ya main golf gitu-gitu kan aku mikirnya. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya aku bisa menikmatin hidup yang seperti yang aku inginkan itu, salah satunya dengan pendidikan ini. Nah, dengan pendidikan ini menurutku bisa mengubah kualitas hidup lah gitu. Bukan yang gimana-gimana gitu ya, bukan kita menjadi jadi orang yang teratas yang bisa jadi sombong, bukan seperti itu, tapi kayak yang sebelumnya kita makan misalnya 25.000 sehari kayaknya bisa jadi 100.000 sehari. Nah, yang kayak gitu tuh. Mungkin dulu olahraganya
main-main badminton. Sekarang padel kayaknya bisa deh dengan pendidikan ini. Menurutku sesimpel itu, karena dari SMA juga mikir kayak gitu kan. Kalau aku naik motor ke SMA, orang kok bisa naik mobil ya. Nah itu kan perbedaan kualitas hidup lah menurutku dulu gitu ya. Jadi kayaknya kalau aku mau hidup seperti itu, aku harus kerja bagus. Nah, gimana cara dapetin kerja yang bagus? Jadilah lulusan yang bagus. Gimana cara jadi lulusan yang bagus? Benar-benarlah ketika kuliah. Jadi aku mikirnya seperti itu, kayak gaspol gitu. Dan kalau udah masuk perminyakan, ya udah fokuskan ke sana, organisasi, masukin ke yang perminyakan, bahkan bisa jadi ketuanya. Habis itu teman-teman koneksi, cari juga yang kira-kira bakal masuk ke industri yang sama. Buktinya kayak aku join SPI tadi, organisasi itu ada di semua kampus rata-rata. Di UI ada. Jadi aku banyak banget kenal anak teknik kimia UI, bioproses UI, di UGM juga anak geologi. Nah dia sipil kebetulan, agak jauh industri. Nah tapi ya itu, dengan berjejaring, habis itu dengan gaspol fokus di perminyakan itu, ya alhamdulillah sekarang aku udah bekerja. Kemarin saat semester 7 belum lulus itu udah di tanda tangan offering untuk salah satu perusahaan oil and gas terbesar di Malaysia. Jadi full time-nya sekarang aku bekerja di Malaysia gitu. Nah alhamdulillah ya, walaupun baru sekali 2 kali menikmatin hasilnya ini 1-2 bulan ini, ya aku udah merasa bisa mandiri lah, udah nggak jadi beban orang tua, dan juga udah bisa membantu orang-orang yang perlu ku bantu gitu. Nah itulah menurutku salah satu pentingnya pendidikan dan fokus dengan apa yang kita jalankan gitu. Oke, jadi dari yang tadinya badminton udah bisa padel gitu Iya. ya. Sekarang Udah coba golf belum akhirnya? Golf udah. Akhirnya. Di Top Golf kemarin, habis itu di Marinir di sini di Cilandak. Oke. Kalau Tapi mau ini keren loh, menurut aku Hafiz ini keren loh. Jadi POV dia itu untuk mempersiapkan masa depan ya. POV dia itu bukan apa yang harus lo lakuin, apa yang harus gue lakuin, bukan kayak gitu, tapi dengan siapa ya aku mau berkembang, dengan siapa ya. benar. Dan menurut aku itu adalah hal yang paling penting dalam menentukan karir dan berkembang dalam kehidupan gitu. Jadi dalam kehidupan itu menurut aku hal yang paling penting adalah kita tuh mau berkembang sama siapa, partner kita siapa. Karena kalau kita cuma mikir apa yang ada itu, kita stuck dan overwhelm sendiri. Nah, Jadi yang paling penting bener, kalau kata Hafiz networking itu penting, itu menurut aku bener banget. Karena dengan segala keterbatasan, dengan ada networking itu bisa membantu kita gitu loh untuk Setuju. berkembang. Karena itu bisa ngubah cara pandang kita terhadap sesuatu juga sih. Jadi menurut aku poin yang kamu sampaikan tadi itu bener-bener keren banget sih. benar. Tapi menurut gue insight lainnya juga ya, itu kayak dia tuh dari awal udah fokus mau tahu, udah tahu dirinya tuh mau kemana. Jadi kayak ya udah tinggal ikutin aja jalannya gitu loh, nggak yang kayak masih ragu-ragu gitu. Jadi emang dari awal udah know what he wants, jadi kayak udah bisa achieve gitu. Iya benar. Itulah menurutku salah satu pentingnya pendidikan tinggi gitu ya. Tapi kalau dari yang ku tonton juga atau yang ku baca-baca, sebenarnya esensi pendidikan itu kan memanusiakan manusia, bukan untuk menjadi pekerja gitu. Dan bahkan ada yang bilang kita tuh jangan disebut sebagai sumber daya manusia gitu. Sebutnya ya manusia aja gitu. Karena nanti kita dipandang sebagai komoditi. Tapi menurutku at least untukku ketika menyelesaikan kuliah itu menjadi yang terbaik, itulah salah satu motivasi dan jalanku gitu. Oke, keren banget. Ini emang kelihatan ya aura presidennya ya. Presidennya tuh Kayak keren ya. Oke, lanjut yang pasti nggak kalah keren ya. Mauli, gimana nih Mauli? Oke, jadi ya bener ya, ketika aku terbuka suatu pintu, suatu jalan di aku, yaitu keterima UI, pada waktu aku merasa oh ini privilege yang luar biasa banget buat aku, karena waktu itu anak-anak di SMA aku belum ada yang masuk UI, jadi baru aku pertama kali di angkatan. Sebentar, anak Unila kelihalaman nggak sama kamu begitu pergi ke UI? Teman-teman itu. Beberapa teman-teman sih kayak kaget sih Pak, Kaget, karena aku daftarnya dulu diem-diem kan. Terus aku daftar tiba-tiba masuk. Tiba-tiba kehilangan teman yang paling cemerlang. Iya. Direbut Aduh, UI maaf nih. teman-teman. Ya gitu Pak. Terus tiba-tiba, oh aku keterima nih, aku pindah ya teman-teman gitu. Wah, kapan daftarnya? Tiba-tiba udah pindah aja gitu kan. Kapan daftarnya? Terus ya udah pindah ya udah Pak. Gitu. Terus tadi ya alhamdulillah udah kebuka tadi kan, privilege yang luar biasa besar masuk ke UI. Nah di situ aku pikir, wah ini apa ya nyebutnya, kayak
nggak ada nih orang-orang dari daerahku gitu yang bisa masuk ke sini dan aku bisa nih masuk ke sini. Jadi aku pikir aku harus berusaha melakukan yang terbaik di sini. Jadi aku sebenarnya punya kata-kata motivasi turunan gitu ya dari nenekku ke ayahku ke aku. Kata-katanya adalah, menurun Pak. Jadi kata-katanya adalah cobalah apapun yang mau kamu coba gitu. In a positive way tapi gitu. Jadi dari kata-kata itu aku berpegang teguh kayak aku akan mencoba apapun yang belum bisa aku lakukan di kota kecil aku itu tadi. Ya banyak hal sih, pengembangan diri. Misalnya kalau tadi Hafiz memang sudah dibekali sama leadership, aku belum. Di situ aku belajar, aku cari tahu gimana sih cara jadi leader yang baik. Jadi di awal-awal semester aku coba jadi apa ya nyebutnya? Jadi waktu ada masa adaptasi dunia kampus, itu ada perwakilan angkatan buat sebagai pemberi informasi dari cuttingnya ke teman-teman. Nah aku jadi itu salah satunya. Kemudian coba juga buat daftar organisasi pada waktu itu ya, di BEM, di Ikatan Mahasiswa. Terus lanjut lagi coba jadi Vice Project Officer di suatu kepanitiaan dan akhirnya jadi Project Officer. Kayak gitu. Itu aku coba belajar gimana leadership, gimana cara memimpin dan berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang banyak di kampus. Itu yang pertama. Kemudian yang lain yang aku pelajarin adalah sosial sih. Gimana sih cara berkomunikasi dengan orang-orang, karena aku tuh waktu SMA tuh bener-bener bukan anak yang diem juga, anaknya agak mengoceh gitu ya, tapi ketika masuk nggak sendiri Pak, sama teman-teman, maksudnya tapi ketika masuk kuliah ternyata aku sengoceh itu ya dengan teman-temanku, banyak cerita cowok-cowok gitu. Nah aku belajar cara komunikasi dengan teman tuh seperti ini ya, ternyata hal sederhana seperti itu. Kemudian lagi kayak kata Hafiz tadi, coba-coba hal baru. Kayak jadi di kota kecil aku tuh nggak ada mall, jadi kalau mau ke mall tuh harus ke Palembang. Iya. Tapi toko-toko supermarket kecil ada sih. Nah terus aku cobain waktu itu pertama kali makan apa ya? Ada udon, tahu kan udon? Aku coba makan itu enak banget. Terus aku ajak temenin aku dong makan ini kayak gitu kan. Kemudian karena temenku tahu aku dari daerah pada waktu itu kan, ketika offline semester 3, mereka ngajakin aku karaoke pertama kali. Jadi aku karaoke pertama kali di sini, di Jakarta Pak, gitu. Dan itu benar-benar pengalaman yang seru banget. Sebenarnya itu sederhana ya, cuman karaoke nyanyi-nyanyi, pilih lagu nyanyi udah gitu aja sebenarnya. Tapi itu benar-benar mengenang di hati aku karena itu pertama kali sama teman-teman, seru. Jadi aku langsung berpikir, oh bener ya kata-kata yang diucapkan nenekku sama ayah aku, cobalah semua hal in a positive way, nikmati itu, kayak gitu. Jadi gara-gara itu ya aku bener-bener coba buat mengembangkan diri sebaik mungkin, semampu mungkin di kampus ini, tapi tidak menekan diri juga sih, gitu. Jadi masih tetap coba-cobain hal-hal lain juga gitu ya, selain yang kayak di kehidupan akademik aja. Benar. Tapi kayaknya kita udah ngobrol terlalu panjang ya. Betul. Ini satu hal yang paling penting nih, mungkin dari teman-teman yang nonton juga bakal kepo. Karena kalau dari cerita-cerita mereka tadi nih, antara mereka itu aktif banget sama organisasi, dan mereka juga masih aktif di kegiatan sosialnya, entah itu bersosialisasi kayak nongkrong, kayak nonton atau apalah segala macam. Mungkin yang punya pacar, mungkin pacaran, ada date dan segala macam. Mungkin ya, hal yang aku kepo mungkin kayak Pak Garong udah kerja juga kan, suka diving, tiba-tiba di mana gitu kan. Nah hal yang paling aku kepo adalah gimana sih cara kalian itu ngatur time management kalian, stress management kalian, lebih ke self management kalian tuh ngaturnya tuh kayak gimana sampai kalian tuh bisa menjadi pribadi yang seperti ini, terus kalian bisa achieve semua goals yang kalian punya dari awal gitu. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari yang senior betul, dulu. Betul, setuju. Karena kalau dilihat nih jadwal Pak Garung tuh padat banget loh. Benar. Kayak tiba-tiba tanggal segini, wah nggak bisa, lagi bertemu hiu. Betul. Tiba-tiba ngirim foto lagi di mana? Di Banda. Di Banda. Di mana lagi? Di Maldives. Maldives. Sorry. Ya betul. Jadi prinsipku sebenarnya satu. Mungkin ini terlihat klise, cuman orang yang paling punya banyak waktu adalah orang yang sibuk sebenarnya. Dalam artian begini, kita bisa terjemahkan itu waktunya harus benar-benar berharga ya antara satu dan yang lain. Bukan berarti kita nggak harus benar-benar punya, nggak harus kita kehilangan dua hal ya, healing dan hilang ya. Iya, sampingan healing bisa juga hilang. Hilang, ya. benar. Peradaban untuk
mengkoreksi atau mengkalibrasi apa yang kita capai sebelumnya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya untuk belajar ya, kalau untuk S3 memang tadi kan sudah saya bilang itu sedikit berbeda karena motivasinya harus dari diri sendiri, tidak bisa ditentukan oleh dosennya atau profesornya atau bahkan teman-teman sekelas pun tidak ada relate sama sekali dengan kita karena masing-masing punya proyek sendiri-sendiri gitu. Ibaratnya kita mutually eksklusif di tingkat doktor ini ya. Saya bisa katakan bahwa yang bisa membuat kita merasa harus benar-benar bagus nih manajemen waktunya adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kamu mau kapan lulusnya? Pertanyaan dokter itu gitu, kapan sih mau lulusnya? Lulus itu sudah pasti. Kalau begitu kamu ngambil S2 atau S3, lulus itu hampir pasti. Yang bisa membuat kita lulus ya diri kita sendiri gitu. Jadi dari pada saat dokter ini kita harus merancang dari diri sendiri nih. Jadi kapan kita bisa lulus? Misalnya kita target 4 tahun nggak tercapai nih. Seperti apa plan B-nya? Nah, kebetulan waktu itu udah ada naga-naga nih 3 tahun bisa selesai nih. Nah, ya udah kita selesaiin. Kita yang tadi dibilang sama Hafiz itu gaspol, ya udah kita gaspol aja. Tapi ya yang menentukan sebenarnya ya ada sebuah, saya menyebutnya sebagai serendipity ya. Kalau kita sudah berusaha nih, terus kita punya kemampuan, kita punya kompetensi, punya skill, punya knowledge ya. Terus kita membutuhkan satu serendipity. Hal yang kebetulan yang mendukung kita ini semesta kerjanya seperti itu. Dan itu biasanya ada orang-orang yang tekun, ngotot, memiliki kemauan keras, plus punya potensi besar. Serendipity itu hanya datang kepada orang-orang yang seperti ini. Nah ini serendipity datang tiba-tiba, kok ya pas ada seminar apa yang aku bisa selesai, bisa wisuda Agustus nih. Nah kayak gitu. Sempat memang ada dramanya ya. Ya kayak saya udah tahu lah ya. Dramanya itu ya kita udah sidang nih siangnya nih, paginya dibatalin. Sidang promosi doktor yang merupakan puncak dari magnum opusnya doktor itu kan sidang promosi ya, sidang promosi doktor. Jadi ternyata dibatalin di paginya. Itu shock banget. Jadi itu yang menyebabkan koreksi terbesar dari saya. Jadi oke, akhirnya tak lama kemudian ada serendipity lagi. Minggu berikutnya ternyata sudah diterima papernya, sudah boleh sidang. Nggak sampai seminggu. Jadi serendipity itu penting juga. Oh ya, tadi saya kaitkan bahwa kita semuanya sebenarnya memiliki kesempatan yang sebenarnya jarang di Indonesia ya. Terlebih aku mungkin dokter tuh nggak nyampe 200.000 di Indonesia. Jadi menjadi sampai di sini tuh namanya esoterik ya, sesuatu yang jarang kesempatan yang dimiliki semua orang. Jadi kita harus be grateful sama masyarakat Indonesia. Kita harus memberi kepada masyarakat Indonesia karena kita sudah dikasih kesempatan yang tidak semua orang punya tentunya ya. Dan itu harus menjadi janji kita semua nih terutama sebagai wisudawan terbaik, kita harus menularkan atau menjalarkan ya semangat untuk menjadi yang terbaik ya di Indonesia. Paling gitu sih. Sangat insightful ya? Insightful. Oke, mungkin aku penasaran nih kalau dari Hafiz kayak gimana? Oh, jawaban dari Pak Garung tadi keren banget. Jadi ikut nyimak. Nah, ngomongin tentang time management, priority management ya. Mungkin time management dulu yang berhubungan dengan akademik karena konteksnya kita kan di sini pendidikan kuliah gitu ya. Nah, jadi kalau aku itu tipenya, aku itu cuman bener-bener belajar atau nyerap ilmu tuh bisa dibilang di kelas gitu. Nah ini baik nggak baik ya. Jadi alhamdulillahnya di kampusku, terutama di jurusanku itu dosen itu ngajarnya sangat niat sih bisa dibilang. Terus rata-rata juga udah praktisi juga di dunia oil and gas gitu. Jadi aku sangat menyerap itu di kelas. Jadi komitmennya aku selalu duduk paling depan dan hadap-hadapan sama dosennya. Nah dari situ aku banyak ngerti dan bisa tahu polanya. Oh kalau ujian nih kira-kira si dosennya pasti ngeluarin tentang ini nih karena dia pas menjelaskan sangat menekankan ke arah sini. Nah jadi aku read the strategi lah gitu karena udah menjadi pola juga dari semester 3 sampai semester 8 dosennya itu juga dan kita kan sistemnya kayak kelas seminar gitu. Jadi aku satu angkatan itu 120 orang langsung di satu kelas, nggak ada kelas-kelas lain gitu. Jadi duduk paling depan itu suatu privilege dan
hal yang sangat dibutuhkan lah kalau memang kita benar-benar pengen belajar di kelas itu. Nah itu kenapa aku lakukan? Mungkin pertama aku tuh tipenya yang belajar melalui audio visual gitu, jadi sangat menangkap apa yang disampaikan dosen, terus juga PowerPoint dari dosen gitu-gitu. Aku jarang tuh baca-baca buku cetak yang turunan rumus gitu-gitu. Sejujurnya jarang. Aku lebih suka dijelaskan. Nah, itu juga yang membuat aku suka cari teman yang lebih pintar dari aku untuk bisa diskusi, bisa nanya-nanya gitu. Jadi, waktu luang yang aku punya di luar kelas itu aku gunakan untuk hal-hal lain yang menambah value diriku. Nah, dalam konteks ini yang aku bilang tadi, aku merasa punya potensi di organisasi, dan aku kadang merasa I was born to be a leader gitu. Kalau ininya ya, kalau Mick Hafiz ini ya, bukan Mick Arthur. gitu. Kadang aku merasa kayak gitu biar semangat gitu. Jadi selesai kelas gitu, aku biasanya balik ke sekretariat organisasiku, ngumpul-ngumpul bareng teman, apa nih project yang bisa kita lakukan. Jadi bisa dibilang kalau lagi di kampus itu produktif terus gitu, karena sekitar belajar atau enggak organisasi gitu-gitu dah. Nah tapi kalau di rumah itu biasanya aku belajar kalau mau ujian doang. Nah itu tuh yang nggak baik sebenarnya. Jadi agak sistem kebut semalam gitu. Tapi karena itu tadi, karena setiap kuliah dari dosen aku ikuti dengan baik, aku udah agak tahu nih pola-polanya. Nah, tentang priority, aku itu tipenya yang kalau saatnya belajar, kalau saatnya main, ya full main. Nah, aku masih main video game gitu juga, main FIFA, main bola, dan bisa dibilang paling jago lah di angkatanku kalau main FIFA gitu. Mungkin besok kita undangnya e-sport aja ya. Mungkin teman-temannya boleh komen ya, beneran jago apa enggak? Beneran jago apa enggak? Jago tuh. Nah, jadi kayak saatnya main, aku benar-benar main dan nggak boleh diganggu gitu. Nah, tapi kalau udah waktunya belajar, teman-temanku ngajakin, ayo kafe yuk, atau ayo Lembang, Punclut. Nah, nggak dulu, ini waktunya belajar, karena aku nih perlu kebut ini dalam semalam. Dan alhamdulillahnya works gitu, so far di jurusan atau di pendidikanku di Teknik Perminyakan ITB. Tapi ya itu saran buat teman-teman juga, priority management itu penting, time management itu penting, tapi jangan lupa motivasi di balik kenapa kita harus memanage ini semua. Nah, kalau aku saat merasa sedih, saat merasa bingung, aku balik lagi ingat orang-orang tersayang di rumah atau yang jauh di sana yang rasanya perlu kita banggakan nih nantinya gitu. Jauh di sana. Yang jauh di sana. Ya, seperti itu. Jadi bahan bakarnya terus ada gitu. Oke. Nah, kita kan minyak ngomongin bahan bakar gitu. Jadi bahan bakarnya terus ada. Gitulah kira-kira jawabannya. Oke, kalau dari Mauli sendiri? Ya masalah time management ya di akademis apalagi. Jujur lagi-lagi di awal-awal aku itu bukan orang yang punya pengembangan diri yang bagus. Jadi di awal-awal benar-benar chaos banget. Aku nggak bisa manajemen waktu sebaik itu, nggak bisa. Tapi alhamdulillah ini harus aku mention, Ikatan Mahasiswa Sipil mereka tuh punya banyak program-program kerja yang luar biasa yang sangat membantu aku. Jadi di awal-awal jadi mahasiswa baru mereka mengenalkan yang namanya jemputnya sih TWTW ya. TWTW itu tukar wawasan, tambah wawasan. Iya, tambah wawasan. Itu Pak. Awalnya aku kayak ini apa ya? Gunanya apa ya gitu kan. Dari situ sebenarnya kita tuh disuruh untuk ngobrol sama kakak tingkat ya. Iya. Kemudian kita ambil aja wawasan apapun, mulai dari ya tadi time manajemen, cara belajar gimana, mungkin dosen-dosennya gimana, cara berorganisasi dan lain sebagainya. Dari situ aku lihat, oh ini banyak banget nih manfaatnya. Terus aku sangat bersyukur dikenalkan dengan yang namanya TWTW itu oleh si IMS ini gitu kan. Terus ya udah, IMS juga mengajarkan aku gimana cara manajemen waktu yang baik. Karena mereka kayak memberikan tugas gitu untuk belajar tentang skala prioritas, tadi kan yang kayak kata Hafiz. Kemudian menentukan skala prioritas dan cara mengeset tugas-tugas yang baik dan benar dan mengerjakan itu jangan deadline. Pokoknya hal-hal pelajaran yang sebenarnya tidak dipelajari di kelas, aku diajarkan oleh Ikatan Mahasiswa Sipil. Jadi terima kasih Ikatan Mahasiswa Sipil. Gitu. Ikatan Mahasiswa Sipil. Shout out. Jagoan ini ya. Terima kasih. Nah terus lagi-lagi belajar dari situ, kemudian masalah akademis ya, aku sebenarnya hampir sama sih kayak Hafiz. Jadi kalau di kelas, di kampus,
berusaha untuk duduk depan. Alasan pertama karena mata aku tuh minus. Jadi nggak kelihatan apa-apa, iya kan? Pada waktu itu belum pakai kacamata Pak pada waktu itu. Terus ya duduk depan lah pasti ya. Kalau bisa agak samping dikit dosen. Jadi kalau nanya langsung Pak gitu kan atau Bu gitu. Duduk depan. Kemudian berusaha 100% harus memperhatikan. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mau nanya sebentar ya gitu. Karena sama sih, hampir sama. Aku juga belajar tuh audiovisual. Kalau membaca bisa, tapi aku lebih oke kalau dijelaskan dan mendengar dan dijelaskan kayak gitu. Makanya aku serap banyak-banyak dan aku tanya banyak-banyak di kelas secara detail gitu agar aku paham. Jadi keluar dari kelas tuh setidaknya ada materi yang aku pahamin yang bisa aku ambil kayak gitu. Kemudian aku tuh tipikal orang yang bukan sekali langsung ngerti. Nah, teman-teman aku yang pinter-pinter lainnya itu rata-rata sekali diajarin, oh gini, wah keren banget ya gitu, langsung ngerti. Kalau aku nggak bisa, jadi aku ambil waktu luang di kos biasanya untuk belajar lagi. Tadi aku cari belajar di Google, YouTube dan lain sebagainya, dan nanya teman. Nanya teman itu jujur penting banget. Kan aku tadi belajarnya oke-nya dijelaskan dan audiovisual, jadi kalau nanya teman lebih terbuka dan lebih enak dan lebih santai. Dan lagi-lagi gara-gara TW-TW lagi, aku kan jadi cukup kenal gitu sama kakak tingkat. Dari situ bisa belajar juga sama kakak tingkat dan lain sebagainya. Jadi akademis yang awal-awal chaos, alhamdulillah terbantu seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi selain dibantu memang dari diri yang mau untuk menjadi lebih baik, lingkungan juga alhamdulillah mendukung. Kayak gitu. Oke, berarti support sistemnya. Terus juga mungkin punya peer group yang kayak mendukung untuk belajar juga ya. Alhamdulillah peer group aku itu anaknya ambis iya, akademis iya, main juga iya. Jadi balance. Singkatannya main abis. Main abis. Ini work hard play hard juga ya. Work hard play hard. Tapi ya satu hal yang aku sadari dari ngobrol bareng wisudawan terbaik dari top university adalah mereka tuh sangat mengenali diri mereka sendiri. Jadi mereka bertiga ini paham bener apa yang mereka mau, kelemahannya itu di mana, kelebihannya di mana, gue harus ngasah apa dan segala macam. Dan mereka mengembangkan passion yang udah ada dalam diri mereka gitu. Dan sebenarnya kalau kita sadar ya, passion itu nggak kayak kita makan sambal yang langsung berasa, langsung tahu benar. Oh ini tuh pedas, ini tuh kayak gini gitu. Passion itu benar-benar ada karena kita tuh mencari dan kita usahakan, kita asah terus kayak gitu. Menurut aku mereka bertiga ini benar-benar sangat mengenali diri mereka sendiri. Jadi kalau misal kalian mau jadi mahasiswa terbaik atau kalian mau terbaik dalam bidang kalian masing-masing, kalian harus mengenali diri kalian sendiri dengan lebih baik gitu. Benar, setuju banget. Terus mungkin ini kan tadi kita udah banyak bahas banget ya tentang diri mereka masing-masing secara personal gitu. Mungkin satu hal yang bisa aku tangkap, yang bisa aku ambil selain tadi mereka sangat mengenali diri mereka adalah mereka tuh tahu mereka punya privilege dan mereka menggunakan itu dengan baik. Menggunakan itu dengan baik karena kayak mungkin ada juga orang yang punya privilege itu dalam bentuk apapun ya, tapi nggak bisa menggunakannya dengan baik gitu. Sedangkan mereka nih adalah orang-orang yang apa tadi bahasanya? Esoterik. Jadi kayak mendapatkan privilege, apalagi tadi dari kota yang jauh, kota yang kecil, mungkin dari UI, dari ITB, tapi mereka bisa menggunakan itu dengan baik, gaspol kan kalau kata Hafiz. Dan ya bisa kita lihat gitu sekarang hasilnya ya. Benar. Oke, nah ngomong-ngomong hasilnya gitu ya. Ngomong-ngomong hasilnya, tadi Hafiz tuh juga sempat mention gitu kayak udah bisa membantu orang-orang yang pingin dia bantu. Nah mungkin aku penasaran gitu kayak dalam hal apa sih mereka akan berkontribut gitu, apalagi untuk negeri kita ya kan, in this economy gitu. Mungkin aku mulainya dari Pak Garong dulu yang paling senior. Oke, jadi kita sebenarnya sekolah ini tuh apa sih? Jadi kalau kita harus menggali secara lebih jauh, deep root dari education itu apa ya? Ada dua, educare dan educere. Jadi educare itu adalah pengajaran, bagaimana membimbing, melatih gitu ya. Dan educere menimbulkan semangat untuk belajar, semangat untuk memberikan sesuatu gitu. Jadi dalam dua hal ini, seorang wisudawan, seorang yang lulus dari perguruan tinggi harus merefleksikannya dalam bentuk ya apa yang diperoleh tadi. Contoh dalam bentuk educare adalah kita menyinari atau mencerahkan kehidupan masyarakat secara umum. Contoh yang paling gampang adalah
alih-alih mencari pekerjaan, lebih bagus lagi sebenarnya memberikan pekerjaan, which is sebenarnya nggak mudah. Ya. Iya benar. Tidak semua orang memiliki privilege untuk bisa memberi pekerjaan. Ya. Tentu fase pertama kalau kalian yang S1 harus mencari uang dulu ya, agar bisa menghidupi orang lain. Nah itu yang dari sisi edukarinya kita bisa refleksikan ke arah kita menyinari, mengenlighten bangsa ini, memberikan sesuatu kepada bangsa ini. Ngajarlah di kampus sebagai praktisi atau apa. Tapi dari dulu itu educere adalah kita membuka diri kita terhadap berbagai perkembangan dunia, terutama teknologi yang sebenarnya penjajahan itu akan beralih dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya sekarang kita zaman AI nih. AI itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus disyukuri terus-menerus atau apa ya. Kalau menurut saya AI itu tetap adalah bentuk penjajahan yang lain, karena sumber daya AI itu tetap ada di barat kok, tetap ada di negeri-negeri yang mengembangkan itu. Servernya di mana? Emang Indonesia memiliki server yang sekuat itukah? Data kita justru diambil sama dia gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai gitu. Nah, kita harus memberikan dalam bentuk lain. Contohnya ya tentu saja ya acara-acara seperti ini ya. Atau yang lebih gampang berbakti ke kampus kepada adik-adik kelas ya. Karena dulu dari TWTW apa? TWTW ya. TWTW sebagai pendengar, nanti sebagai pemberi materi gitu ya. Seperti itu. Jadi langkah kecil sih tetap kita harus lakukan meskipun bangsa ini tentunya langkahnya cukup berat ya. Tapi minimal dari kita menghasilkan satu perjalanan yang kecil. Kalau kita bertiga mungkin kurang, nanti coba kita kembangin lagi nih. Kita adain acara ini di kampus lain. Kita gali wisudawan terbaik, kita eager dia untuk memberikan sesuatu kepada bangsa ini. Mungkin 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menjadi sesuatu step forward ya buat kita semua. Paling gitu sih. Oke, kalau Mauli kayak gimana nih? Oke, ngomong-ngomong masalah kontribusi, jadi untuk berkontribusi menurut aku kita harus tahu dulu kita bisa berkontribusinya itu dari mana dan bagaimana. Kalau melihat dari selama aku kuliah, aku kan memang mulainya dari bukan apa-apa ya, maksudnya lebih ke sebenarnya aku mau ngapain sih gitu di sini kan. Pada awalnya seperti itu. Kemudian sering berjalan waktu, muncullah passion yang menurutku oh ternyata aku bisa ya seperti ini. Nah, dan yang aku sadari adalah passion yang muncul di aku itu adalah aku tuh senang berbicara dan senang apa nyebutnya? Mengajar. Senang mengajarkan, senang memberikan wawasan. Kayaknya itu berasal dari Teo tadi kali ya Pak. Berasal dari Teo tadi. Ternyata itu hal yang menyenangkan, bisa berkomunikasi dengan orang-orang, kemudian bisa menyalurkan informasi, menyalurkan materi ke orang-orang, dan apalagi orang itu bisa ngerti dan paham, dan apalagi dia bisa sangat berterima kasih ke kita. Itu ada rasa yang menggugah gitu loh. Ada rasa yang menggugah yang bikin kita kayak oh ternyata melakukan hal seperti ini tuh ternyata menyenangkan ya dari diri aku seperti itu. Jadi untuk masalah kontribusi sejauh ini aku memang berminat untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Ya memang sudah aku rencanakan dari sejak semester 2 atau 3 dan memang sudah aku susun jalannya untuk 5 years plan dan 10 years plan ke depannya akan seperti apa. Ya semoga bisa tercapai, amin. Untuk kontribusi seperti itu. Sejauh ini seperti itu sih untuk masalah kontribusi diri. Oke. Ini dia calon tenaga pengajar kita ya. Mantap ini. Oke, kalau Hafiz kayak gimana nih? Nah, ngomongin tentang giving back to the society gitu ya. Memang ini bisa dibilang bukan hanya setelah bekerja ini dilakukan, tapi dari dulu pun kita sebenarnya udah, aku pun bisa dibilang udah giving back to the society. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan dari dulu itu kan udah sifatnya voluntary ya, tidak ada dibayar segala macam. Kita dalam organisasi pun di Society of Petroleum Engineers aku itu ada satu divisi yang khusus didesain untuk kegiatan-kegiatan giving back gitu. Namanya community outreach. Nah di situ kita ngadain kegiatan-kegiatan seperti ke panti asuhan untuk mengajar, untuk menghibur mereka. Kemudian kita juga waktu itu bagi-bagi makanan ke jalan. Habis itu kalau ada korban disaster kita juga ikut ngumpulin biaya. Kemudian juga sempat lepas penyu waktu itu di tepi pantai. Nah ngomongin sekarang udah punya gelar wisudawan terbaik dan juga track record yang panjang di kampus. Nah aku eager nih untuk bisa
menyebarkan manfaat lebih luas. Nah, jadi posisinya sekarang aku semenjak lulus kemarin itu aku mentitle diri aku sebagai mentor dan konsultan studi dan karir gitu. Nah, jadi itu udah jadi nama juga di IG ku seperti itu. Jadi karena dulu mencapai proses bisa sampai di kampus ini juga aku banyak dibantu oleh senior-seniorku yang sudah merasakan gitu ya. Dulu aku sempat ikut namanya Berlayar Mentorship. Itu top alumni kita dari SMA itu giving back to our SMA untuk menjelaskan kehidupan di Bandung itu gimana sih, kehidupan di Jakarta gimana sih. Nah, itulah yang membuat aku berani bercita-cita. Itu juga yang sedang ku lakukan sekarang juga. Jadi aku udah punya beberapa mentee dari beberapa sekolah dan kampus. Ada yang dari Binus School Serpong, ada yang dari SMA aku. Yang anak kuliah juga ada yang dari Universitas UPN di Jogja. Jadi aku orang yang nge-reach aku baik itu via Instagram, via LinkedIn, yang pengen tahu jejak suksesan jejak track recordku di kampus, baik itu dalam akademik, organisasi. Kalau mereka nge-reach, itu aku sedia mentorin mereka sampai mereka jadilah, bisa dibilang seperti itu. Dan itu aku lakukan rutin, biasanya seminggu itu 2 kali, ada 2 sesi gitu. Dan ya beberapa kali juga diundang di skala besar dalam bentuk guest speaker gitu. Ke SMA aku udah 2 kali waktu itu, spesifiknya berbicara mengenai perjuangan masuk perguruan tinggi, baik itu jalur rapor, jalur tes. Kemudian ada juga di salah satu platform karya Young Leaders for Indonesia itu mereka minta topik bagaimana berorganisasi itu bisa membantu karir. Nah, seperti itu. Jadi aku benar-benar share apa yang kira-kira aku passionate dan jalankan saat itu. Aku nggak terlalu yang luas-luas yang nggak pernah aku experience. Tapi semoga langkah-langkah seperti itu bisa bermanfaat dan membantulah buat teman-teman, at least juniors aku yang dari daerah juga. Mantap. Jadi intinya kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau kalau dalam bahasa UI TW-TW gitu ya ke Hafiz itu boleh ya? Boleh. Kalau kita di TW bukan TW-TW nyebutnya. Wawan. Apa itu? Wawancara. Wawan. Disingkatnya Wawan ya? Iya, Wawan. Oke, mungkin nanti kita akan taruh informasi kontak Hafiz di description. Di sini ya. Instagram, LinkedIn, semua lah bisa di reach. Oke. Hari ini dapat banyak banget ya. Benar. Banyak banget pelajaran yang bisa kita tarik dari cerita-cerita mereka. Itu dari self management, dari time management, sampai hal-hal lain, bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dan segala macam, gimana kita bisa sukses dan lain-lain tuh bisa kita dapat dari mereka. Banyak yang kita serap hari ini. Kalau dari Keisha, apa nih yang diserap? Oke, jujur banyak banget ya. Gue kayak sponge nih hari ini, banyak banget gitu. Iya, kita jadi sponge, tapi jujur ini kayak SpongeBob nih hari ini. Apalagi gue masih nggak masih sih, maksudnya di semester 7 belum jadi wisudawan ya kan. Jadi kayak di 1 semester terakhir, 2 semester terakhir ya, ini sangat memotivasi gue kembali gitu, karena kayak udah 3 years di kuliah gitu kan. Jadi kayak balik ada kayak calling kayak, oh iya gue harus inget lagi nih kayak sparks-nya gitu kan. Sparks-nya ini skripsinya. Harus dikerjain skripsinya gitu sih. Dan banyak banget juga hal-hal yang gue tangkap, terutama kayak tentang privilege, how to manage ourselves, cara mengenali diri juga, dan kayak gimana kita bisa berkontribut ya, nggak cuman jadi biar nggak cuman diri kita doang yang oke, nggak cuman diri kita doang yang sukses, tapi kita juga bisa kita juga. Benar, itu sih yang sangat gue kagumi ya dari orang-orang ini. Nah, mungkin karena kayak udah kelamaan banget ya kayaknya udah. Benar. Mungkin kita langsung masuk ke sesi closing statement gitu. Jadi boleh nih disampaikan closing statement. Mungkin juga ada yang nonton nih yang masih baru mau masuk kuliah atau mungkin masih kuliah di semester awal. Apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan gitu? Boleh mungkin dari Mauli dulu. Oke, pesan kesan ya. Mungkin dari aku kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk ke kampus yang kalian impikan, yang kalian inginkan, entah itu di dalam negeri, di luar negeri, dan dimanapun itu, benar-benar berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Tuhan. Kalau kalian Islam berarti bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena benar-benar 3 hal itu, kalau kalian benar-benar yakin, insya Allah akan memberikan jalannya. Gitu. Kemudian, iya Pak. Kemudian dalam menjalaninya, menurut aku, ini hal yang aku terapkan juga ya.
bener dah, bersikaplah bodoh amat. Bodoh amat di sini bukan berarti acuh tak acuh, aku nggak peduli deh sama kamu gitu, aku nggak peduli juga sama kamu, bukan begitu. Tapi lebih ke kamu berusaha, kamu tetap berambisi, kamu tetap menjalani itu semaksimal mungkin, tapi tidak menekan diri kamu untuk menjadi yang perfect, tidak menekan diri kamu menjadi yang terbaik, dan memaksa diri kamu melewati kemampuan atau melewati batasmu, yang mana itu akan berpengaruh menurut aku ke, ya kalau bahasa sekarang itu ke kesehatan mental dan lain sebagainya, dan itu bahaya. Jadi menurut aku benar-benar coba jalani ini sesantai itu, ya udah aja itu, tapi tetap berpegang pada tujuan akhir kayak gitu. Oke. Kalau Hafiz kayak gimana nih? Keren banget ya. Kalau aku mungkin singkat aja. Buat teman-teman yang sampai sekarang masih punya privilege buat sekolah, buat kuliah, jalani itu dengan baik, banggakan orang tua, dan gaspol di sana, karena ada geologis yang berkata oil is found in the minds of men. Jadi minyak itu sebenarnya ditemukan oleh pikiran-pikiran kita. Terakhir nih Pak Garong. Knowledge is power. Ya ini bisa kita rasa, kita semua dari kota kecil, kita semua dari kaum-kaum yang mungkin dalam tanda petik terabaikan oleh makrokosmos dunia ya. Tapi kita bisa muncul karena kita yakin bahwa knowledge is power, bahwa it's so powerful sehingga kita bisa menyeruak, berkelindan di antara hambatan-hambatan itu menjadi yang terbaik di kampus terbaik gitu ya. Bukan berarti ini message kepada orang-orang bahwa kemiskinan itu bukan halangan, apalagi ganteng ya. Ganteng bukan halangan sama sekali gitu, jadi maju gitu ya. Jadi kemiskinan aja bukan halangan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa yang terpenting adalah kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu proyeksi kita di sana dan kita harus ke sana. Knowledge is so powerful. Itu bisa bring orang dari di bawah under the poor level ya, menjadi seseorang yang bisa berarti buat dunia ini ya. Apapun itu ya, kekayaan, terus kemudian kelapangan hati dan lain-lain. Jadi intinya jangan pernah menyerah sama yang namanya kemiskinan, keterbelakangan dan lain-lain. Insya Allah itu akan berhasil. Amin, amin. Memiliki itu ya. Ini. Oke, jujur kita kayak kita nih kayak jadi diberikan power juga ya. Iya, kita diberikan power. Lebih ke sekarang kayaknya bukan podcast tapi belajar. Benar, benar. Jadi ini daging banget. Ini daging banget. Power of sponge. Power of sponge. Ya mungkin sekarang kita menyerap, mungkin nanti kita juga bisa menginspirasi ya, ya. Tenang ya, tenang. Akan ada S3-nya, mungkin belum ya. Mungkin belum ya. Iya. Oke. Hari ini kita udah belajar banyak banget. Apalagi kita dari latar belakang yang sangat beda ya, dari benar. kita dari soshum gitu ya, atau kayak sosial, mereka yang dari saintek, teknik lagi ya. Bener banget. Itu makanya mungkin juga banyak nih nanti broilers yang semoga terinspirasi ya dan termotivasi dari percakapan kita hari ini. Terus juga mungkin kalau misalnya nih ada wisudawan-wisudawati terbaik ya dari universitas-universitas lain, boleh dikasih saran gitu. Boleh diinformasikan. Benar. Mungkin kita selanjutnya di kampus-kampus lain kan. Betul. We never know. We never know. Gitu. Kalau dari Anya gimana nih? Kalau dari aku kayaknya mungkin udah cukup ya. Semua udah disampaikan. Kayak kalau aku ngasih sesuatu lagi kayaknya udah nggak ada gunanya buat mereka itu. Mereka udah terlalu bagus gitu ngasih. Mungkin aku cuma mau ingetin aja dari obrolan-obrolan kita ini bisa diambil bahwa privilege itu nggak melulu tentang uang. Benar. Bahwa kesempatan itu juga privilege itu privilege yang sangat besar dan sangat mahal sebenarnya ya. Ya mungkin itu aja sih yang pengen aku ingetin ke teman-teman yang nonton gitu. Kalau dari Keisha? Kalau dari aku ya, mungkin yang bisa aku ingetin banget nih, jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Setuju. Iya nggak? Itu ya kan? pesan paling berbobot di episode ini. Benar. Benar. Terus juga jangan lupa komen, subscribe dan follow Instagram kita Iya dong. dan TikTok. Ya. Ya, gitu.
Oke, terima kasih Broilers udah dengerin kita hari ini. Tentunya juga terima kasih ya untuk narasumber kita yang keren-keren banget ya. juga. Semoga karirnya lancar Sukses terus. Jangan lupain kita ya. Bener banget. Jangan lupain kita banget. Semoga kita bisa mengikuti kalian juga. Bener, amin. Amin. Terus juga semoga apa yang belum tercapai bisa tercapai. Amin. Gitu. Terima kasih Mauli, terima kasih Hafiz, dan terima kasih Terima Pak kasih, Pak Garong Garong. tentunya. Terima kasih Broilers. Sampai jumpa di episode berikutnya. Good bro.